warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga dengan segala nikmat itu kita masih bisa berkumpul di masjid kita yang cinta ini dalam rangka mendengarkan kajian materi dari Ustaz kita nanti. Kemudian salat beriringan salam kita sampaikan buat junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau nantinya dan masuk ke dalam surga Allah bersama beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dengan rahmat Allah, pada malam hari ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya hari ini pada malam hari ini kita akan adakan pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Ali Musri LCMA dari Pekanbaru. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita. Sedikit kami sampaikan, Ustaz, masjid kami ini baru berdiri 1,5 tahun, Ustaz. Ini masjid ini adalah berkat infak dan sedekah dari kaum muslimin dan muslimat yang ada terutama di nagari Sungai Rumbai dan Sungai Rumbai Timur ini. Alhamdulillah masjid kami ini di dalam 1,5 tahun berjalan ini, jadi seperti yang kita lihat sekarang ini semuanya masih dalam proses. Dan malam hari ini kami punya AC sebenarnya, tapi dikarenakan hari-hari biasanya itu ibu-ibu kita yang jemaah di belakang itu tidak kuat pakai AC, makanya kami hari-hari biasa di malam hari itu tidak gunakan AC, makanya tadi itu kita kipas. Sekarang kita tukar dengan AC, mudah-mudahan nanti bisa mendinginkan suasana kita di dalam ruangan ini nanti. Kami dari pengurus mengucapkan selamat datang kepada Ustaz dan rombongan yang bisa datang ke tempat kami ini, ke masjid kami, Masjid Bir Ali. Dan mari kita sama-sama nanti kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh beliau. Tidak panjang lebar, kami dari pengurus mempersilahkan kepada Ustaz untuk mengambil tempat dan memberikan kajiannya sampai selesai. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati pengurus Masjid Bir Ali Sungai Rumbai beserta seluruh jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, ataupun para pejabat dari jorong, desa, wali negari yang berhadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pembahasan kita yang akan kita bahas adalah bagaimana meraih negeri yang makmur atau menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur sentosa yang selalu mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa yang kita saksikan di akhir-akhir ini merupakan kegelisahan kita semua sebagai warga negara Sudah 88 tahun kita merdeka, namun perjalanan bangsa kita untuk menjadi negara yang makmur sentosa masih terseok-seok, masih melalui kendala hambatan, banyak peristiwa, banyak duka dan juga berbagai rintangan yang dilalui oleh bangsa kita untuk mencapai hal itu. Namun kadang-kadang kita lupa untuk mencari solusi sesuai yang dituntunkan oleh agama kita. Banyak kita mencari solusi hasil diskusi-diskusi, hasil seminar-seminar, hasil pertemuan-pertemuan yang kadang-kala datang konsepnya dari non-muslim atau dari orang-orang yang tidak mengerti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga solusi-solusi tadi bukan membawa jalan keluar ke arah yang lebih baik, tetapi membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Tentulah Allah yang lebih tahu apa aturan yang paling tepat untuk manusia yang mengisi alam semesta ini. Karena Allah yang menciptakan mereka. Allah yang lebih tahu apa yang akan binasakan mereka, apa yang akan membuat mereka hidup bahagia sentosa. Cuman juga perlu dijelaskan atau dipahami apakah makna hidup makmur sentosa itu, apa maknanya? Apakah artinya kita bergelimang uang? Ya, apa saja ada, semuanya murah, tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Apakah begitu gambaran kita? Bahwa masyarakat aman sentosa itu, makmur itu, begitukah gambaran kita? Tidak. Selama masih di dunia itu negara pasti akan ada kendala. Pasti. Maka karena ada kendala-kendala itulah Allah menurunkan hukum-hukum. Bukan berarti negara makmur sentosa tidak ada pencuri. Tidak ada orang berbuat jahat. Jangan tergambar begitu. Bila negara ini sudah adil, tertupas semua kejahatan, juga tidak. Ya,
Kalau ingin negara seperti itu, mungkin semua manusia jadi malaikat. Jadi apa proyeksi pikiran kita negara aman, sentosa, makmur itu apa? Kalau makmur sentosa diukur dengan hawa nafsu kita, bukan standar agama, maka kita akan mengeluhkan segala kondisi yang kita hadapi. Berarti kita tidak akan pernah hidup bahagia, karena belum punya mobil Mercedes-Benz, belum punya kebun sawit 30 hektar. Karena pikiran kita begitu yang apa? Jadi sebenarnya masalah yang paling penting juga itu apa, gambaran makmur sentosa itu gambarannya gimana? Siapakah yang paling pernah hidup di muka bumi ini paling bahagia? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa hektar kebun sawit beliau? Berapa mobil mewah beliau? Berapa luas rumah beliau? Disinilah kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran bila persepsi kita itu beda tentang sebuah kemakmuran. Kalau standar orang-orang yang jauh dari iman, bagi dia adalah ekonomi maju. Memang ekonomi maju tidak ada masalah. Di negara-negara yang maju itu berjibun masalahnya itu. Apalagi masalah kehancuran budi pekerti, tidak bisa dibaca. Pembunuhan, LGBT, maksiat, kemungkaran dan seterusnya. Maka perlu dibenahi pola pikir kita, apa sih hidup bahagia sejahtera itu apa? Kalau setiap masyarakat belum punya mobil, berarti masyarakat belum sejahtera. Apakah begitu ukurannya? Karena itulah, kalau itu yang kita kejar, kemiskinan nggak bisa ditupas, karena pasti akan ada. Semakin banyak orang kaya, lumrahnya akan sebanyak pula orang miskin nanti. Kenapa? Itu agar seimbang. Mereka punya kewajiban apa? Mengeluarkan zakat. Karena Allah mengatur rezeki. Tetapi bila orang kaya yang bersyukur, orang miskin yang bersabar, sinilah sumber kebahagiaan, disinilah sumber kemakmuran. Bukan berarti semua orang jadi kaya. Demikian pula rakyat dan pemerintah. Bila pemerintah adalah adil, jujur, rakyat juga demikian, di situ tercipta apa? Harmonisasi hubungan. Pemerintah, orang-orang kaya tidak hanya ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, tapi semua kekayaan-kekayaan itu dia juga tidak memaparkan, membanggakan kekayaan di hadapan orang lain. Hidupnya tawadu, sederhana, walaupun gajinya ratusan juta per bulan, dan uang itu bukan dipakai untuk berpoya-poya, beli barang-barang mewah, mobil ada 10 dipajang, mubazir. Inilah sumber malapetaka. Bila orang kaya yang tidak pernah bersyukur, orang kaya yang sombong. Sebaliknya apa? Orang miskin juga begitu, yang tidak bersabar. Yang ada dalam hatinya apa? Kedengkian, kebencian, suuzon, dan seterusnya. Di sini tidak akan pernah ketemu. Kalaulah orang-orang yang bergaji seratusan juta, puluhan juta itu dia gunakan untuk membantu keluarganya, karib kerabatnya, orang kampungnya, masyarakat di sekitarnya,
disinilah tercipta kemakmuran. Tapi bila uang itu dibawanya poya-poya ke luar negeri, ya kan, kemudian disimpan di luar negeri, dikumpulan uang dalam negeri dibawa berpoya-poya, ada semua maunya, inilah yang membuat hidup tadi menjadi timpang. Itu masalahnya di situ. Baik, ini gambaran umum. Kita mencoba melihat beberapa dalil di sini. Bagaimana kita meraih hidup bahagia itu jangan digantungkan kepada orang lain. Yang memberi kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan itu bukan dimakan yang mahal. Kepuasan bukan yang mahal. Kepuasan, nikmatannya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita makan pucuk Peranci dengan sambal lado hijau, lebih nikmat daripada orang makan makanan yang nilainya bisa puluhan ribu, ratusan ribu. Bila kita diberi nikmat itu, itulah kita yang sejahtera. Jangan dikira mereka yang punya uang ratusan juta, ratusan miliar, ketika mau nyantap makanan sebanyak itu, namun tidak ada yang nafsu dia lihat. Apakah itu namanya bahagia sejahtera? Dia punya pabrik gula, minum gula nggak boleh. Dia punya peternakan sapi, nggak boleh makan daging. Mau seperti itu? Atau bagaimana yang sejahtera itu? Apakah itu yang sejahtera? Yang sejahtera itu adalah ketika sedikit atau banyak dia punya berkah. Gaji pun walaupun sedikit, tapi ketika berkahnya ada, tidak ada yang ngeluh, Pak. Ya, cukup saja. Nggak tahu apa yang mencukupkan. Diceritakan oleh orang-orang berpengalaman, ketika mereka punya anak 5 orang, gaji sebulan cuma 2 juta. Kemudian dia anaknya di pondok pesantren 4 orang. Dia hanya bisa mampu membeli belanja anaknya. Pondok pesantren memberikan keringanan pada 4 anaknya, tidak bayar uang SPP. Maka setiap bulan dia mengeluarkan uang 1.200.000 untuk belanja anaknya, 10.000 per hari. 4 orang anaknya di pondok pesantren. Sisa 800.000. Dari 800.000 ini dia makan istri tambah anak 1. Setiap bulan dia harus bolak-balik juga, harus melihat anaknya ke pondok. Dan tidak pernah dia kelaparan, tidak pernah dia utang, tidak pernah dia merasakan kesulitan hidup. Tapi ada orang bergaji puluhan juta, atau mungkin ya 30 juta, 50 juta gaji sebulan, bayar listrik rumah habis 5 juta, gaji pembantu 5 juta, terus mobil rusak sekian juta. Akhirnya baru setengah bulan uang tadi sudah, itu bentuk tidak berkah. Maka jangan dihitung banyak dan kemewahan, bukan kesenangan, adalah keberkahan diberikan Allah. Walaupun kita tidur di atas tikar rotan, bisa lebih nyaman daripada orang tidur di atas spring bed. Kadang-kadang orang sudah rumahnya punya AC, bahkan kulkas pun ada di kamar tidurnya, ya kan toh? Kasurnya empuk segala macam, namun mau tidur kepala tetap pusing, perlu dipijit dulu, bahkan perlu makan obat dulu belum bisa tidur.
ukuran kemakmuran yang diinginkan, atau orang hidup sederhana tapi dia merasa hidupnya cukup? Yang bermasalah di dunia kita sekarang adalah orang yang sudah lebih masih merasa tidak cukup. Apa yang ada? Tamak. Jadi minum nih Pak, seperti inilah. Ini air putih udah ada, teh juga ada nih. Ya kan toh? Kira-kira Ustadz itu butuhnya apa? Kan sebetulnya untuk minum cukup air ini aja udah selesai. Nah, nggak haus aja nah. Tapi karena kemauan kita banyak, rezeki yang dia berikan Allah jarang kita syukuri, merasa sedikit dan sedikit. Ketika jarang bersyukur, ya nggak bertambah nikmat itu. Jadi sebenarnya banyak pola hidup kita yang membuat kita tuh tidak, orang bisa lebih makmur walaupun gaji sedikit Pak. Dia nggak tidur di rumah sakit, walaupun rumah bocor Pak, dingin, musim hujan, di desa umpamanya bocor, ya selimutnya kena air, atau bahkan kalau kita dulu ya jago padi di sawah tuh Pak, ya ambu pengalaman Pak, karena petani aslinya kan. Jago padi di sawah itu tidur semalam kalau hujan pasti bocor Pak, ya pakai selimut aja, tapi tidak ada sakit paru ya Pak. Ya, kini kok enggak loh. Lah dalam masjid pakai AC kadang-kadang sakit paru lo pula di masjid. Di AC lo mau sakit paru. Nah, bayangkan. Jadi sebenarnya apa sih hidup itu? Yang makmur itu gimana sih? Apakah ada si fasilitas atau ketenangan jiwa? Mana yang makmur itu sebenarnya? Ada orang punya gaji banyak, rumah sudah gedung, mobil sudah banyak dikoleksi. Terus apa dia buat? Maka saya katakan, kalau seenak-enaknya makan Pak, makan itu bisa habis 5 piring sekali makan. Hah? Enggak. Sampai di mana mau dunia ini mau dikuasai? Nah, kalau orang berpikir dunia ini hanya sekedarnya sajalah cukup sebenarnya, sisanya dibagi kepada orang lain, yang itu untuk kebahagiaan akhirat kita, bukan untuk dipajang. Ini pajang saja ratusan juta, itu apa namanya, patung Warleman apa, nggak tahu saya namanya, ratusan juta Pak. Ini kemana otak orang menggunakan duit seperti ini, dibazirkan gitu? Kamu kira rezeki diberikan Allah untuk kamu pajang-pajang membazir begitu? Bayangkan Pak. Terus mobil kenapa harus kamu pajang-pajang? Apa gunanya? Buat apa sama kamu? Keren di mananya kamu seperti itu? Manusia tidak bersyukur seperti itu, kamu keren kata kamu. Koleksi motor-motor klasik, apa gunanya? Buat apa? Inilah yang membuat banyaknya masalah. Orang kaya yang tidak bersyukur, yang sombong, yang congkak, dan tidak peduli dengan kondisi masyarakat. Sebaliknya orang miskin juga yang tidak bersabar, tidak bersyukur. Sebenarnya Pak, kalau untuk bekerja makan tuh banyak. Saya temukan banyak orang ini malas. Buktinya apa Pak? Saya punya kampus. Itu gaji untuk orang tukang sapu aja 2,5 juta. Itu pun banyak yang tidak mau. Bayangkan, dianggap berat kerja sama dia. Lah, kalau memang mau nggak bekerja ya makan begitulah. Sebenarnya bukan masalah Pak. Anak-anak muda tuh yang minta-minta tuh, dia mau jadi tukang rumput saja sekarang bisa hidup dia itu. Banyak kita nih yang malas sebenarnya. Bukan masalah juga tidak ada uang. Kalau orang itu bekerja baik,
Ya, bukan masalah nominalnya saja. Keberkahan yang diberikan Allah itu yang beda. Ketika dia di pondok pesantren hanya mampu menggaji segini, dia bekerja di situ. Jangan dilihat gaji yang sedikit ini, keberkahan yang Allah berikan kepada dia ketika dia membantu masalah urusan agama. Maka saya katakan boleh jadi orang gaji sedikit tapi berkahnya. Dia nggak sakit, makan sedikit aja udah kenyang, makan dengan apa adanya sudah puas dia, lebih nikmat. Cuman kita ini apa? Banyak menjadi korban apa? Konten kreator. Dipromosikannya rumah makan ini, dipromosikannya baju ini, dipromosikannya mobil ini. Lalu kita ini apa? Menjadi follower dia kan, dia terus dia cari uang di situ. Lalu kita berpikir itu 24 jam ingin begini, ingin begitu betul. Itulah yang menyebabkan kita lupa untuk bersyukur. Orang kaya juga begitu, tidak terfikir oleh dia bagaimana harta ini benar-benar bisa bermanfaat untuk diri orang lain. Kenapa kok uang bisa pajangan rumah saja? Ini jangan pula kita jauh-jauh lah yang punya uang banyak-banyak. Di desa kadang-kadang Bapak lihatlah lemari pajangan itu, piring itu kalau dihargai berapa? Sekali bara keluar piring dalam lemari itu Pak. Kadang-kadang hari raya pun tidak keluar tuh Pak. Ada cerit pajangan semua. Ini kau yang main rendah kok Pak, yang main rendah, yang tidak sampai ratusan juta kan? Yang main rendah aja lihat, ada gelas pajangan namanya semacam. Banyak dipajang-pajang. Terus pernah keluar nggak itu hari raya? Enggak Pak, enggak boleh keluar pacar kok mahal kok. Itulah model kita, gaya hidup kita itu. Jadi kepuasan kita selalu cari dari materi dan benda, bukan dari kepuasan jiwa. Itulah nggak akan pernah. Kenapa? Kalau kita gantung kepada materi, nggak akan pernah dapat kebahagiaan itu. Apa makan lama makan kuah. Bisa di bedoro lama le Pak. Naik turun lama ikon lama le. Lah bali le kok naik ikon lama le. Mobil sekini ya. Taruhlah Allah beri kita rezeki mobil yang paling terbaru Pak. Sebulan sudah tulai masih baru ya Pak. Tapi lontan baru cilai Pak. Lebih canggih lagi. Maukah akan mengikuti gaya hidup seperti itu? Tidak akan habis-habis Pak. Terus secanggih-canggihnya mobil dimiliki, sebulan rasanya baru sobat. Lah biasa ya mobil itu rasanya. Ya kan? Nah, lah biasa ya. Itulah dunia. Biasa aja lagi. Padahal kemarin tuh berpikir punya ini kan enak, enak. Setelah punya, rupanya biasa-biasa aja. Nah, inilah yang harus kita berbagi dalam diri kita. Yaitu apa ini maksud hidup bahagia itu? Kalaulah yang bahagia itu punya harta banyak, tentulah para anbiya orang-orang yang menderita Pak. Tapi mereka adalah orang paling bahagia. Maka standar kebahagiaan itu bukan dilihat dari sisi kemajuan ekonomi semata. Kalau manusianya rusak, bagaimanapun ekonominya maju, itu akan membawa kerusakan. Hidup ya Pak, nak maju ekonomi lebih jauh maju kini. Jo amak-amak wak duluan, tua-tua dulu, les sama maju kini ekonomi orang Pak. Enggak. Tapi hidup apa? Hah? Hidup tenang. Ya kan? Jadi jangan hanya diukur semata dari sisi materi saja. Semua itu akan hilang kalau materi-materi ini. Kalau bergantung demikian. Sedangkan kebahagiaan itu kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa buka peluang semua. Jangan dikira pejabat lebih dulu bahagia. Bisa lagi orang biasa lebih banyak bahagia daripada pejabat.
Kenapa? Karena prinsip kita itu gini, kalau bahagia itu jadi pejabat, nanti punya gaji, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Itu bayangan seperti itu. Tapi nyata setelah jadi pejabat, karena itu prinsip yang digambarkan dia, maka ketika duduk di situ dipikirnya apa? Apa yang diharap awal, Pak? Karena tujuan di situ bukanlah diharap kalau saya jadi pejabat, saya bisa beri pelayanan kepada rakyat. Karena saya nggak punya harta untuk bagi, saya bagi dari sisi pikiran, tenaga, agar ini menjadi pahala buat hidup akhirat saya. Itu bagus-bagus tuh, Pak. Karena dia tidak merasa gajinya nggak ada kalau nggak naik gaji. Kan dia gini, minta naik gaji terus karena melihat bahwa perbuatan baik dia kepada rakyat tidak menjadi amal untuk di akhirat bagi dia. Maka dia nuntut selalu naik gaji. Tapi kalau motivasinya untuk ke akhirat, dia akan minta gaji secukup-cukup. Nggak ada yang kurang itu. Fasilitas lengkap dikasih negara. Kalau dia motivasi ke akhirat, satu kebijakan, ya, Pak Bupati dapat membangun jalan ke arah kampung, lalu banyak orang yang selamat, nggak ada jatuh, nggak ada, kemudian ekonomi rakyat bagus. Setiap kebaikan yang lahir dari satu pembangunan dilahirkan oleh dia, pahala nggak? Konceknya lewat di jalan itu pahala, Pak. Koncek. Kenapa? Dalam hadis bukan oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas menyebutkan, ya, kalau seandainya kiamat akan datang besok, hendaklah kalian tetap menanamkan pohon hari ini. Kenapa? Pahalanya. Pahalanya apa? Ulik makun daun pohon yang tanam itu pahala. Jadi motivasi kita itu kalau ingin kebahagiaan akhirat, tidak akan terjadi apa? Ya, lobo, tama itu jauh deh. Karena bagi dia adalah saya di posisi sini, saya dapat memberikan terbaik buat rakyat, saya ingin dapat pahala. Satu program membantu fakir miskin, dibantu fakir miskin. Tapi masalahnya apa? Bantuan-bantuan itu dicilok loh di orang yang menyalurkannya lah, kan tuh. Jadi itu masalahnya. Satu kebaikan pasti dia dapat. Apalagi, jadi kalau pejabat tuh masuk surga capek, masuk neraka jauh mudah, ya kan? Nah, karena ancaman perbuatan zalim itu sangat berbahaya. Tapi bila mereka berbuat baik, masya Allah pahalanya, Pak. Ya, dibukanya sumur ciednya, dialirkannya air ke masyarakat. Berapa masyarakat yang minum? Kambing, kerbau, semua yang minum dapat pahala nggak dia? Dapat pahala. Masya Allah. Jadi memang gampang pula orang pejabat seseorang, gampang. Bila memang dia di dalam jabatannya itu ada benar-benar apa? Memikirkan apa? Rakyat. Bukan yang dipikirkan gaji setiap bulan aja yang diambil. Kalau nggak diambil gaji saya, dan naik gaji saya, berarti saya kurang balasan terhadap jasa saya. Nah, mental inilah yang harus dihidupkan. Hendaknya siapapun kita, bahwa motivasi awal kita adalah untuk kebahagiaan akhir. Dunia kan singkat. Maka tadi sekaya apapun kita, tidak juga akan bisa makan 5 piring sekaligus. Taruh di atas piring pokoknya, ini ada dendeng batoko, dendeng basah, apa rendang, apa semuanya. Sabara ketambi ya, Pak. Ada ikan bakarnya, ada ikan gulainya, kalau panuh. Awak ada orang kayu, semuanya itu kan dicukui sedoyana, buah-buahan gitu loh. Tapi sabara kita makan. Sabara kita makan. Apel lebih 5 sekali santap, Pak. Apel itu kan mahal gitu ya, enak gitu ya. Lebih 5 sekali santap. Enggak. Jadi dunia itu, Pak, walaupun kita miliki, terbatas pula kita hanya bisa menikmati. Maka nggak usahlah berbangga-bangga dengan dunia ini.
Tapi bila kita bagi kepada orang lain, itulah yang terbaik. Pasti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan. Maka Allah katakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Kini kok kita enggak. Masa ya dan baik tarwis nyo elok-elok dah. Enggak bisa gitu, Pak. Jangan pernah pikirkan keburukan orang kepada kita, karena itu pasti akan kita terima pahalanya. Yang takut kita itu adalah ada kejahatan kita, itu pasti kita akan dituntut nanti. Pejabat nipu awak, Pak. Jatah-jatah rakyat dihabis nyo. Jangan dikira habis jatah rakyat di dunia ini oleh dia, di akhirat enggak nerima. Diterima, pasti terima, Pak. Enggak perlu ragu, Bapak. Barang kan dikorupsinya. Ya, habis kebaikan ini ada soak diambil ke Pak. Dah ada lagi pembagian malam baik ni lagi. Ana dia lagi. Hanya ambil ke soak lagi. Sebab awak ada palok mungkin ada soak dikurangi. Jadi kalau itulah pikiran kita, maka kita akan banyak bersabar jika kita dizolimi orang lain. Kita akan banyak bersabar dizalim oleh orang lain, siapapun yang berbuat zalim tadi. Nah, mental beginilah yang susah dihidupkan di tengah masyarakat. Menurutnya, kalau ada orang meninju, dia harus 2 kali tinju. Kalau nyo sekali, nyo dapat 2 kali. Itu manang menurutnya, Pak. Padahal itu zalim. Nah, ginilah mental kita itu. Nah, yang harus kita perbaiki masyarakat kita ini adalah bagaimana mereka, yaitu 3 kondisi. Jika diuji bersabar, jika diberi nikmat bersyukur, jika mereka lakukan kesalahan cepat istighfar. 3 kunci itu, Pak. Kunci kebahagiaan hanya 3. Tidak mungkin kita nggak punya dosa dan salah, pasti taubat, hapus dosa kita itu. Bahagia kita diampuni dosa Allah. Tidak pernah mungkin hidup di dunia kamu mulai ujian cobaan, tidak, Pak. Bahkan para anbiya, bahkan nabi paling berat tantangannya, penderitaannya. Ya, asyadun nas balaan kata Rasul al-anbiya, summal amsal fa amsal. Nabi paling berat penderitaannya, Pak. Kenapa? Di situ pahala besar. Maka bersabar, Pak. Bersabar kita. Harus bersabar. Karena kadang-kadang solusi dari memecahkan masalah itu bukan dengan mendobrak masalah itu, tapi adalah bersabar. Salah satu ini yang ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, lalu diberi judul oleh Imam Nawawi, Kitabul Imarah, tentang kejahatan penguasa. Semua hadisnya mengarahkan kesabaran. Semua hadisnya mengarahkan kepada kesabaran, bukan melawan. Ini bukan berarti penguasa tadi tidak dinasihati, bukan didiamkan kesalahannya. Cuma ada saat-saatnya rakyat hanya bisa menerima, sabar. Ada saatnya begitu. Kemudian yang mengingkari kemungkaran itu pun ada pula tingkat-tingkatannya. Yang paling utama untuk menindak segala bentuk kezaliman, penegak hukum. Kalau mereka tidak melakukan, mereka yang pertama akan berhadapan di hadapan Allah. Membiarkan koruptor berkeliaran. Siapa yang pertama diminta? Pertanggungjawabannya adalah presiden, menteri, penegak hukum, polisi. Kemudian siapa lagi? Ulama-ulama yang memiliki peran dan akses untuk menasihati mereka. Karena ada kritik-kritik, itu Ustaz kok diam saja karena Ustaz nak ngeritik di media sosial. Itu kan.
Kemarin saya kajian Pak, ibu-ibu ada bertanya, kok nggak ada ustaz-ustaz menasihati pemerintah? Kok diam dengan melihat kejahatan pemerintah? Maksud tidak menasihati itu bagaimana? Memang kita ceramah ini untuk pemerintah aja atau untuk rakyat? Semuanya. Disuruh bertakwa, sholat, haji, jangan bohong, jangan ini, kan semuanya. Tidak ada khusus baik pemerintah tuh. Siapapun. Rakyat nggak boleh berbohong, pemerintah tidak boleh berbohong. Itulah nasihat semua ulama. Tapi yang nasihat khusus itu orang-orang yang punya akses. Kalau dia tidak punya akses, dia wajib menyampaikan nasihat secara umum kepada semua rakyat dan pemerintah tanpa menyebut pelaku tertentu. Maka berbeda-beda tanggung jawab tuh Pak. Kalau ustaz-ustaz tidak punya akses, dia hanya bisa menasihati dan mendoakan, menasihati secara umum. Tapi ulama-ulama yang kenal dengan pejabat-pejabat itu, wajib mereka menyampaikan nasihat. Jadi berbeda tanggung jawabnya itu. Yang memiliki akses, apalagi memang duduk sebagai penasehat, tidak beri nasihat, ya, lebih berat lagi. Nah, inilah yang kadang-kadang kita menuntut kewajiban pada seseorang yang dia tidak wajib sebetulnya. Maka berbeda tanggung jawab kita. Contoh dalam rumah tangga Pak, kalau ada dalam keluarga itu tidak sholat, tidak puasa, yang pertama bertanggung jawab siapa? Ayah, kan gitu ya. Kemudian ibu. Bagaimana dengan pamannya? Ya setelah itu turun bawah terus. Tidak bisa dikatakan pamannya lebih dahulu mendapat dosa, sementara ada ini yang pejabat-pejabat yang berwenang untuk menindak, mereka tidak melakukan, ini lebih besar dosanya. Walaupun sesama kaum muslimin, tetangga juga wajib menasihati tetangga, betul. Karena sesama muslimin harus saling menasihati, betul. Tapi peran dan tanggung jawab itu berbeda-beda. Tidak mungkin tetangga paling-paling menyampaikan nasihat dengan sindiran, dengan halus, dengan apa. Kan gitu. Kalau orang tua tentu bisa dia dengan tegas. Kan berbeda-beda. Begitu pula ulama. Ulama yang ponco, yang akrab dengan pejabat-pejabat itu, dia bisa berseloroh dengan kata-kata yang agak kasar, yang agak tajam, nggak masalah, karena sudah kenal. Kalau kita nggak kenal, tiba-tiba kita berbicara dengan bahasa yang nggak masuk dia. Saya aja dengan orang biasa, umpamanya dia minum berdiri, saya bilang, Pak kok minum tangan kiri lagi, berdiri lagi. Kira-kira dia gimana tuh? Tapi kalau temannya, ya kan, temannya ini duduk, kamu minum tangan kiri, duduklah. Temannya, kira-kira gimana dia Pak? Tersinggung nggak dia? Santai dia, karena dia kenal. Nah inilah model-model pengingkaran ini harus dipahami. Ya. Nah inilah adab-adab ini yang harus kita hidupkan dalam saling menasihati. Hubungan antara rakyat dengan pemerintah itu bisa kita kias seperti anak dengan orang tua Pak. Betul orang tua kita tidak sholat, kita adalah ustadz, nah taruh begitu anaknya ustadz. Tapi mungkinkah orang tua kita teriak-teriakin di depan orang ramai bahwa dia tidak sholat? Mungkin nggak? Atau kita tahu ini orang tua kita ini mencaplok tanah tetangga, kita tahu perbuatan haram ini. Mungkinkah kita akan sebarkan ke orang ayah kita adalah maling, dijelek-jelekin? Tapi kita tetap dengan bahasa ya, agelah tanah siapa tuh elok dah ya. Kadang-kadang banyak kakaknya mencaplok tanah ya. Tapi kita sebagai anak tentu dengan bahasa yang tidak pula ayah bahas. Biko anak-anak ayah niru ayah sadoe ko. Itu nak elok doh. Ayah dia makan haram anak ayah sadoe mah. Dengan bahasa begitu ngecek orang tua awak. Kira-kira bagaimana? Tentu tetap dengan menggunakan bahasa kita sebagai tapi nasihat tetap disampaikan. Nah ini yang harus dijaga. Bukan berarti diam dengan kemungkaran, tidak.
Tapi kita adalah dengan bahasa-bahasa yang sampai, yang juga tidak memperkeruh masalah. Gitu. Karena kalau orang tua kita malu, kita ikut malu enggak? Baik, sekarang kalau pemerintah kita permalukan, apa enggak malu kita ke luar negeri, lihat negara kita ribut terus. Jadi maka ikuti tuntunan agama bahwa kesejahteraan kemakmuran itu jangan diukur sebatas materi belaka. Kalau kita, maka kata Rasulullah SAW, man asbaha fi baiti, nah wa inda qutu yaumihi, barang siapa yang di pagi hari di rumahnya, ya, mu'afin fi jasidihi, sehat di badannya, wa inda qutu yaumihi, ada yang dimakan hari itu, paka'annama hizat ahud dunya, seakan-akan kalau setiap hari Pak badan sehat, adonan tadi dimakan, itu seolah-olah kata Rasul telah apa? Diberikan nikmat dunia ini kepada dia itu. Itu saja sudah nikmat tuh Pak. Nah itulah standar minimal kemakmuran itu. Aman, ya, man amina fi sirbihi, orang yang aman di rumahnya, mu'afi fi jasadihi, sehat di badannya, wa inda qutu yaumihi, dan dia punya makan untuk hari itu, paka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah dunia ini telah miliknya itu. Kenapa pertama aman Pak? Karena dicontohkan oleh para ulama Pak. Bapak kalau kasih rumput ke kambing, tapi di situ ada singa dipautkan, maka dia tidak akan bisa makan rumput itu, karena merasa terancam. Oleh sebab itu keamanan inti dari nikmat Pak. Inti dari nikmat, nggak makan awak asal aman, bisa cari makan Pak. Tapi kalau nggak aman, walaupun ada pekerjaan bisa pakai radio. Nggak. Kalau nggak ada keamanan, pendidikan rusak, ekonomi rusak, segala lini kehidupan akan rusak. Kalau nggak ada oleh sebab itulah Allah ingatkan tentang nikmat aman. Di ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb ini, ya, rumah Rabb ini, ya, sembahlah Rabb miliki rumah ini, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang telah memberi makan kepada mereka, wa amanahum min khauf, yang telah memberi keamanan mereka dari rasa takut. Jadi Islam ketika melihat kemungkaran dipertimbangkan. Kalau akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, maka kemungkaran ini bersabar saja di sini Pak, daripada timbul kemungkaran yang lebih dahsyat. Baik, itu sekilas yang dapat kita bahas ya. Mudah-mudahan sedikit motivasi ini ingat kepada kita bahwa sebetulnya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang bagaimana menggapai hidup sejahtera itu adalah dengan iman dan takwa. Ini akan kita sebutkan ayat-ayatnya. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim wa limaqqina lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa libadilannahum min ba'di khaufihim amna. Surat Nur ayat 55. Allah menjanjikan kepada orang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Apa kuncinya? Beriman, beramal soleh. Kemudian Allah akan jadikan mereka orang-orang berkuasa di muka bumi. Akan meneguhkan agama yang diraih untuk mereka. Walibadilanna min ba'di khauf amna. Allah akan ganti rasa takut mereka dengan rasa sentosa. Ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka hanya beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan apapun.
Jadi kaitannya apa? Bahwa sumber keamanan itu adalah tauhid. Tadi ayat yang kita sebutkan, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhan Ka'bah ini. Kenapa? Alladzi at'amahum, yang telah beri makan mereka, wa amanahum min, memberi keamanan kepada mereka. Karena yang beri keamanan dan rezeki itu siapa, Pak? Ya Allah. Maka kita harus taat kepada Allah, Dia yang memberi. Maka tadi ayat yang kita sebut surat An-Nur tadi adalah Allah janjikan orang beriman dan saleh itu. Nah, gimana Ustaz? Kemerdekaan, kebebasan jiwa ini, seberapa kita melaksanakan amalan ayat ini, walaupun masyarakat lain tidak, tapi kita mengamalkan amal soleh, beriman, kita akan diberikan keteguhan dalam diri kita. Tidak ada orang yang berani menginjak-injak kita, kehormatan kita. Itu secara pribadi. Dia punya wibawa di tengah masyarakat. Dia punya wibawa di hadapan orang lain. Kemudian Allah akan teguhkan agama mereka, dan Allah akan ganti rasa takut mereka dan rasa aman. Inti apa? Ya'buduna ini wa yashkuru bisyai'a. Baik, karena waktu sudah masuk, silakan azan dulu. Kita lanjutkan setelah azan sebentar, kemudian salat. Ada azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا terima kasih. Kita lanjutkan sebentar sholat ya. Kalau kita sholat dulu nanti ngatur-ngatur meja lagi kita. Maka kita tambah materi sedikit aja. Pertama adalah bahwa kalau kita ingin hidup kita ini sentosa, baik secara negara maupun pribadi masing-masing, pertama adalah berupaya meningkatkan keimanan dan amal soleh. Kemudian yang kedua adalah jauhi segala bentuk kemungkaran. Karena Allah sudah janjikan kalau negeri itu penduduk-penduduknya mau beriman, Allah akan bukakan keberkahan di langit dan di bumi untuk mereka. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri ini mau beriman dan bertakwa, kata Allah, Allah akan bukakan untuk mereka keberkahan, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kalau hujan turun tidak menimbulkan banjir. Ya. Ketika ngebor minyak bukannya lumpur yang keluar gitu. Keberkahan.
Keberkahan dari bumi apa? Jika ditanam tumbuh-tumbuhan, tumbuh dengan subur, berhasil, berbuah dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang banyak keluhan kita kan, banyak hama, banyak izin, tantang segala macam. Nah, intinya apa? Allah sudah janjikan. Mau nggak penduduk negeri itu beriman dan bertakwa? Allah sudah janjikan. Bukan keberkahan untuk mereka dari langit dan bumi. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah bersyukurlah dan jangan kufur nikmat. Syukuri setiap yang kita miliki, Allah akan tambah. Itu sudah semua, saya kira semua kita sudah pernah dengar ayat. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzab. Syukuri yang sedikit itu, Allah akan pasti tambah. Tapi bila kufur, nah baliknya ya. Allah sudah contohkan satu negara, satu kekuasaan dahulu. Wa daraballahu matalan qaryatan kana aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha. Ya, Allah merupakan sebuah perumpamaan suatu desa yang aman sejahtera sekali, tapi dia kufur, fakafara bi anillah, kufur dengan iman Allah, fa'adzaqallahu libasal ju' wal khauf, lalu Allah ganti kesejahteraan tadi dengan rasa takut dan lapar. Jadi kalau kita lihat tadi, lapar dan takut, makan dan rasa aman itu selalu bergandeng. Tadi di ayat pertama tadi, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau ini Allah katakan yaitu negeri yang aman sentosa. Ini tekanan dari kisah negeri Sabah. Ya, aman sentosa banyak. Tetapi tak kalah mereka tidak bersyukur, Allah ganti dengan apa? Yaitu libasal ju', kelaparan, wal khauf, dipenuhi oleh rasa takut. Maka Allah katakan dalam firman-Nya, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah kondisi mereka. Kalau kita baik, beriman, Allah akan berikan kebaikan. Tapi bila kita kufur, sebaliknya. Nah, dan kita merasa sendiri, di setiap daerah semakin merajalela kekufuran atau kefasikan, kemaksiatan, semakin terancam dari dua ini. Negeri itu tidak aman, dilanda kelaparan. Saksikan saja, per daerah sila saksikan. Kenal daerah yang di situ penuh kekacauan, tidak ada rasa aman, dan juga kelaparan, sumbernya dari mana? Nah, lihat saja. Daerah-daerah yang banyak di situ pengajian, masyarakatnya sering ke masjid, ya, akhlaknya baik-baik semua, pasti tercipta rasa aman. Dengan rasa aman, ya Allah berikan rezeki kepada mereka. Taib. Yang kemudian, yang keempat adalah menegakkan keadilan antara manusia. Keadilan ini tidak bisa dibeli. Satu-satu ini hanya dikenakan oleh penguasa, di tangan penguasa mutlak. Maka Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, inna ma'alaka man kana qablakum anum kanu idza sarqa fihim syarif tarakuh. Dulu orang-orang dulu kenapa rusak? Binasanya orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW adalah bila ada orang terhormat yang mencuri, tidak dihukum. Wa idza sarqa fihim dha'if aqamu 'alaihi had. Kalau orang lemah yang melanggar hukum, langsung diterapkan hukum. Nah, ini yang penting sekali. Ya, keadilan adalah sumber dari keamanan. Karena tidak bisa dibeli. Semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita bisa dibeli, tapi kecuali keadilan nggak bisa. Maka oleh sebab itu ini diharapkan kepada penegak keadilan benar-benar yang melaksanakan tugas mereka. Kemudian juga taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga para pemerintah dengan yang ma'ruf. Tadi sudah kita bahas sedikit. Kemudian selalu banyak berdoa dan istighfar, bukan mengeluh dan mencelah dan memposting hal-hal yang tidak penting. Kalau kita mengeluh-ngeluh ke Allah, bukan di media sosial menghina, memaki dan seterusnya. Karena Allah sudah janjikan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Ini surah Yunus ayat 10-12. Apa kata Allah? Mohonlah keampunan kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian itu sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Kalau demikian apa? Allah akan turunkan dari kalian air dari langit.
Dan Allah yumditkum bi amwal, Allah akan berikan harta kepada kalian, wa banin, keturunan-keturunan, wa ja'alakum jannatin, Allah jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur, wa ja'alakum anhara, Allah alirkan bagi kalian sungai-sungai. Banyak kekeringan di mana-mana. Maka oleh sebab itu ada orang bertanya ke Hasan Basri, dia enggak dapat keturunan, istighfar. Ada orang mengatakan begini, semua keluhan-keluhan solusi dijawab oleh Hasan Basri itu adalah istighfar. Maka marilah kita banyak beristighfar, mohon kepada Allah SWT, karena Allah janjikan kalau kamu istighfar, Allah turunkan nikmat dari langit, Allah berikan harta untuk kalian, anak dan keturunan yang soleh, kebun-kebun yang subur, dan sungai-sungai yang mengalir. Ini janjian Allah. Solusinya ada tadi, maka kita katakan ada berapa? 3R. Apa? Syukur, sabar, istighfar. Jangan sampai lupa. Ya, itulah yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, ya. Maaf, itu karena mungkin ambo memakai bahasa Minang tapi terkesan-kesan ada bahasa yang kurang pantas. Mohon maaf, ya. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Sekali lagi terima kasih kepada Takmir Masjid Bir Ali yang telah memberikan kesempatan untuk kita belajar di masjid ini, dan kita berharap semoga masjid ini selalu diramaikan dengan kegiatan-kegiatan kajian, ya, kegiatan dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat di sekitar masjid. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.